pendengar yang berbahagia semuanya, saya Casey dari tim jurnalistik di sini sebagai reporter akan mewawancarai tim esports SMK Raden Umar Said. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada tim esports telah meraih juara 1 dalam Liga Esports Nasional Pelajar tahun 2024. Boleh kita kenalan satu-satu sama anggotanya? Saya Satria Jagat Samudra dari kelas BES PPLG 2. Untuk nickname di HOK saya Anzuha, role saya mid lane. Perkenalkan, nama saya Jeremy Edward Demilko Sanjaya, saya kelas 11 PPLG 1. Nickname HOK saya Kaibas, role saya Rom. Perkenalkan, nama saya Lovenora Abdilaksono, saya dari kelas 11 Animasi 3. Nickname HOK saya Veino, role saya Jungler. Saya Jevanko Nicholas Lais dari kelas 11 PPLG 1. Nickname saya KRD, role saya farm lane. Nah, tadi teman-teman yang ada di sport, saya Rudi, pembimbing di ekstrakurikuler e-sport. Jadi yang dari teman-teman ini dari 2018 sampai sekarang masih saya jadi pembina sekaligus pembimbing teman-teman ini. Salam kenal. Bagaimana perasaan teman-teman membawa nama sekolah dan meraih prestasi hebat di Liga Esports ini? Perasaan utamanya sih senang ya, terus bangga banget juga karena ya tim ini kayak hitungannya udah 2 tahun juga nemanin, kayak bareng-bareng, habis itu latihan juga susah bareng juga. Pernah awalnya nggak lolos dari ini sebelah juga, habis itu tryhard di HOK, ya ujung-ujungnya bisa juara 1 sih, seneng banget sih, bangga juga. Itu tantangannya apa aja dan gimana cara kalian sebagai tim mengatasi tantangan itu? Ini lebih ke proses ya teman-teman ya. Jadi mulai dari pertama tim mereka itu terbentuk kelas 10, ada yang kelas 11, bahkan ada yang kelas 12. Itu memang tidak lepas dari coach, terus juga seringnya mereka main bareng dan ketemu chemistry itu tentu penting banget dalam pembuatan tim ini sih. Jadi chemistry mereka tuh nggak bisa langsung ada, terutama kalau misal hanya dalam waktu singkat 1 minggu 2 minggu, tapi memang sudah cukup lama sih mereka main bareng. Walaupun ada bongkar pasang tim yang dari game sebelah akhirnya ke HOK juga, itu juga salah satu yang membuat mereka tuh bisa sampai di level ini. Dan juga banyak pertandingan yang sudah mereka ikuti. Jadi mulai dari pertandingan online maupun offline itu yang memang membentuk mental mereka banget sih. Jadi nggak bisa misal kita buat tim asal main 5 orang dan itu tidak konsisten tuh belum cukup. Ya kayak Akademi Garuda tuh ya, jadi jago aja nggak cukup sih memang. Jadi masing-masing mungkin punya skill yang bagus, cuma itu belum cukup. Ya tadi antara soft skill dan hard skill di gamenya memang dibutuhkan seperti itu. Karena ini kalian kan ikut kompetisi nasional, itu butuh berapa lama untuk mempersiapkan diri untuk kompetisinya dan apa aja yang disiapkan? Persiapan kita sih tentu latihan ya, tiap habis pulang sekolah, dan tentu latihannya itu selesai kita mengerjakan tugas, jadi nggak ada beban pikiran. Ya mungkin itu aja sih, intinya kuncinya latihan dan konsisten aja sih. Apa yang mendorong teman-teman untuk masuk tim esports dan apa yang dipelajari selama masuk tim esports ini? Kalau saya suka game pertama dan saya suka dengan dunia kompetitif, apalagi di Indonesia sekarang juga e-sport makin lama juga makin maju. Jadi ya saya fokus dan komitmen di game ini. Apa yang saya pelajari, intinya konsisten sama main terus. Apa momen paling berkesan atau momen paling intens selama kompetisi? Jadi pas group stage final itu saya sakit, kemudian maksa main, alhamdulillah menang juga 2-0. Lalu itu sempet DB jadi opname, lalu balik lagi ke sini, habis itu bisa sama teman-teman lagi ke Surabaya juga, habis itu ya menang lagi 2-0, 3-0. Itu berkesan banget sih, kayak ya bisa membanggakan tim juga. Terima kasih. Ya kalau menurut saya yang paling berkesan sih yang final game ketiga ya. Itu kita pakai farm lane-nya itu pakai Huoyi ya, salah satu karakter di game itu. Kita gak expect kalau pakai Huoyi, padahal itu bencana doang. Terus tiba-tiba bisa menang ya kan, keren sih. Momen paling berkesan dari saya sih pas waktu angkat piala, karena di situ ya impian saya juga ingin juara 1 nasional, jadi impian itu tercapai. Dan yang pasti itu pencapaian dari kita semua, bukan dari pencapaian saya saja, karena ini tentang keluarga. E-sport ini keluarga. Oke, jadi dari pengalaman
teman-teman itu memang itu sih yang dicari sih. Jadi experience-nya itu yang nggak bisa digantikan oleh apapun. Mungkin kita tiap hari bisa ya teman-teman ya main game. Kita mungkin tiap hari tuh bisa nge-game di kelas, di rumah. Itu sangat bisa. Cuma momen yang bersama kayak gini tuh itu nggak bisa didapatkan setiap hari. Bahkan mungkin sekali seumur hidup. Bahkan nanti kalau bisa kita di adik-adik kelas nanti, terutama yang penerusnya kakak ini kan nggak mungkin diurus terus ya. Karena 3 tahun itu sih yang harus nanti kita cari bareng-bareng gitu ya. Aku yakin pasti ada teman-teman di luar sana yang kayak terinspirasi oleh tim e-sport, jadi pengen ikut juga gaming kompetitif kan. Jadi apa saran teman-teman untuk mereka yang ingin ikut kompetitif gaming juga agar bisa meraih hasil maksimal seperti teman-teman? Yang paling penting sih konsisten ya. Nah, dalam arti konsisten itu oke, ada 2 tipe ya sekarang yang main game itu, antara main game yang hanya untuk mengisi waktu luang atau mengisi waktu kosong, atau main game yang memang untuk produktif. Makanya produktif dalam arti di sini adalah kenal banget sama gamenya, jadi nggak hanya main-main dalam tanda kutip. Oke, kita semua pasti suka main game, mungkin ada yang nggak suka main game, itu nggak bisa kita apa-apain ya. Tapi yang suka nge-game ini gimana game ini tuh akhirnya jadi sesuatu yang bisa membawa prestasi, membawa dampak yang positif tanpa meninggalkan kewajiban kita. Misal kita siswa ya kewajiban belajar ya kan? Saya guru juga kewajiban saya mengajar. Nah, hal-hal kayak gitu tuh aslinya di semua lini tuh bisa saat masing-masing tuh sadar. Misal membagi waktu antara yang nge-game produktif dan mana yang nge-game hanya buang-buang waktu. Nah itu sih, kalau kita sudah sadar itu harusnya apapun yang kita lakukan, terutama game, itu saya rasa untuk di era sekarang itu sangat bisa dijadikan sesuatu yang produktif. Entah itu jadi konten kreator ya kan? Entah nanti jadi game reviewer, game tester, itu pun sekarang jadi profesi, karena hal kayak gitu tuh nggak bisa ditutup kemungkinannya seperti yang sekarang kita lakukan. Jadi teman-teman pun yang di sana masih game yang hanya untuk game aja, yang ngabisin duit, top up gacha, itu boleh saat kamu memang sudah menghasilkan. Cuma yang harus diperseimbangkan adalah ya tadi, untuk apa sih kedepannya, nah itu harus dipikirkan juga. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu kita menyesal, intinya itu sih. Jadi sebisa mungkin apa yang kita lakukan tuh ya no regret gitu, tanpa penyesalan. Ya tadi seperti yang Veno katakan, kalah menang dalam game itu hal yang biasa. Cuma gimana kita caranya bangkit lagi setelah kalah atau move on setelah kita menang. Itu sih, seperti itu. Sekarang kalian kan udah meraih juara nasional, itu prestasi yang luar biasa. Jadi kedepannya apa rencana kalian setelah meraih juara nasional ini? Masing-masing. Boleh. Oke, baik. Untuk rencana dari saya sendiri, sebenarnya jika ada kesempatan untuk ya masuk ke prosin atau turnamen lagi sih saya ambil, tentunya dengan izin orang tua. Terus kalau enggak ya tetap fokus ke sekolah, fokus ke divisi PPLG. Kalau saya mungkin buat kedepannya ya nyari-nyari turnamen lagi lah, tapi yang kecil-kecil, soalnya ya buat tahun baru nanti itu saya harus TA juga, harus PKL juga, jadi harus fokus belajar lah. Kalau target dari saya sih untuk saat ini saya ingin mengikuti trial tim e-sports, dan target kedepannya juga saya ingin menjuarai dunia. Kalau bisa masuk ke klub royal dengan izin orang tua boleh, tapi kalau boleh ya fokus belajar. Jadi kalau saya di sini lebih ke yang untuk jangka pendek dan jangka panjang teman-teman tadi sudah bagus ya. Jadi mereka akhirnya juga tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang nanti dulu bisa nih dikejar. Jadi hal-hal itu yang mungkin teman-teman yang lain buat adik-adik kelas juga, hal yang harus kalian juga tahu bahwa ada prioritas-prioritas tertentu yang kalian harus kejar dulu sekarang dan bisa dikejar nanti. Nah itu juga harus selalu dibicarakan dengan orang tua, dengan guru, dengan teman-teman kayak gini tuh nggak bisa dipungkiri. Hal-hal kayak gitu tuh pasti ada, pasti kalian harus memilih dan mengorbankan salah satu. Jadi nggak mungkin kalian bisa ngejar dua-duanya sekaligus, tuh nggak bisa. Jadi maka dari itu, mumpung kalian masih pelajar, masih sekolah, jadi lakukan apapun yang kalian suka dan apapun yang menurut kalian percaya kalian tuh mampu menghasilkan sesuatu dari apa yang kalian lakukan. Ya kalau kami di sini di esports adalah dari games. Jadi dari game ini gimana sih kita selalu mengikuti perkembangan esports tentu saja, dan
selalu mengikuti update-update gimana sih mulai dari yang junior level seperti ini ataupun newbie sampai ke level semi pro atau pro. Apalagi sekarang banyak sekali wadah yang memang bagus untuk menaungi hobi-hobi kalian itu, terutama salah satunya e-sport. Jadi sekali lagi, apapun yang kalian lakukan, ya salah satunya game ini, kalian harus serius dan tadi jangan menyesal. Apapun keputusan yang sudah kalian ambil, dilakukan sampai selesai. Once kalian misal tidak mendapatkan hasil yang kalian harapkan, istirahat dulu, berhenti dulu boleh, jangan lupa comeback. Saya ucapkan terima kasih tim e-sport sudah membagikan pengalaman dan ternyata banyak pelajaran yang bisa digapai juga. Yang berawal dari hobi dan mungkin hal sepele bagi orang lain ternyata bisa diubah jadi prestasi yang membanggakan, bahkan sampai mengharumkan nama sekolah. Saya Casey dari reporter tim jurnalistik. Dengan ini pamit dan sampai jumpa di liputan selanjutnya.